gajinya segini gitu. Jadi kayak mungkin kalau dari based on beberapa data beberapa tahun lalu mungkin kayak 40.000 gitu ya, udah 40.000 gitu. Tapi accounting firm bakal ada uang lembur kayak gitu. Dia kan FMCG industry gitu, fast moving consumer good gitu. Dan sebenarnya salah satu culture yang aku rasain di Reckitt itu, ya nggak harus subscribe yang paling mahal, cuman mungkin ya kalau yang murah tokennya tokennya limitnya nggak limited banyak. kan. Udah bangun-bangun semua kayak nggak apa-apa, terus kelihatannya nggak ada darah, nggak ada apa ya, kelihatannya fine gitu kan. Terus nih habis dari yang Grant Thornton kamu lanjut lagi ke yang kerja ketiga ya. Kerja ketiga ini setahuku di apa namanya Reckitt. Reckitt ini sebenarnya aku nggak pernah dengar, tapi setelah aku googling sebentar tadi aku lihat kayak ada beberapa brand-brand yang di bawah dia. Kayak mungkin yang aku tahu ada Dettol, terus ada satu lagi apa namanya ya? Oh, Strepsils juga di bawah mereka. Jadi mereka ini perusahaan yang lebih fokus ke kebersihan, nutrisi, ada juga ya. Ada. Oke, gimana ceritanya kamu bisa ke Reckitt ini? Oh, gimana ceritanya ya? Iya. Sebenarnya ya sama kayak awal, apply, interview, dapat kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya waktu di batch interview yang waktu itu, saya setelah Grant Thornton itu, sebenarnya bukan yang paling memorable, bukan dia sebenarnya. Waktu itu ada interview sama AWS. Itu yang paling memorable sebenarnya. Dan itu yang benar-benar aku pingin try. Tapi karena udah bahas Reckitt, waktu itu interview awal-awal kayaknya aku bukan apply deh. Kayaknya aku di Approach sama recruiternya mereka. Terus dia tanya kayak bisa ngobrol gak gitu. Setelah ngobrol aku rasa ini culture fit check gitu. Terus habis itu setelah itu lanjut interview sama manajernya sebenarnya orang Hong Kong waktu itu. Terus kita interview pakai Inggris. Jadi kita bicara-bicara, terus nextnya itu sama financial controller sama director itu. Terus yang terakhir pakai Mandarin. Oke. Itu yang berarti Grant Thornton itu kamu berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 tahun juga sih. Itu karena kamu ngerasa udah cukup pengalamannya, jadi kamu mau coba yang lain? Atau yang tadi kamu bilang, oh aku iseng-iseng aja ngobrol. Yang lagian kan interview kayak ngobrol-ngobrol doang nih. Sebenarnya aku waktu itu ada sedikit mindset di mana kalau kayak kamu bilang tadi, mungkin accounting firm itu batu loncatan kan. Jadi dimana experience-ku udah cukup untuk loncat dan untuk dapat apa yang aku mau gitu. Disitulah aku bakal loncat kayak gitu. Jadi posisinya apa yang di Reckitt? Yang di Reckitt ini Accountant. Jadi sebenarnya sama audit kita POV-nya kebalik. Iya. Terus yang di accountant ini kerjaannya ngapain aja sih? I mean kan pasti nyatet kayak pemasukan pengeluaran, itu yang aku tahu. Tapi selain itu ada lagi nggak? Sebenarnya aku lebih ke account payable accountant. Jadi kayak lebih ke pengeluaran sebenarnya. Terus salah satu selain pengeluaran normal kayak misal fixed cost, rent. Terus habis itu apalah biaya-biaya yang normally dibutuhkan untuk company untuk operate gitu. Itu juga aku juga ada handle kayak barang masuk kayak gitu. Ketika kita beli barang sama Reckitt yang lain gitulah, Reckitt di luar negeri gitu. Terus juga ada handle marketing spend gitu. Marketing spend accrual. Jadi kalau yang untuk Reckitt ini sendiri kamu udah ngerasa kayak lebih santai nggak dibanding yang audit company? Sebenarnya jauh lebih santai. Terus waktu awal-awal masuk, jadi sebenarnya Reckitt ini kan ada benefit work from home sama work from anywhere. Jadi kita boleh work from home 2 hari seminggu gitu. Jadi
sebenarnya untuk aku yang tinggal Taoyuan itu udah pasti benefit lah. Work from anywhere juga ada 10 hari kalau nggak salah. Jadi kita waktu pulang Indo gitu nggak usah kayak dulu waktu di accounting firm kayak cutinya cuma 7 hari, aduh cuma bisa pulang seminggu atau mungkin gimana gitu. Yang ini mau stay 1 bulan ya sudah gitu, bisa aja. Work from home 2 hari per minggu ini ada hari pastinya atau Kita pilih sendiri. pilih sendiri? Oke. Oh berarti kalau gitu sama aja kayak dia work from anywhere 10 hari ditambah 2 hari per minggu. Oh enggak, itu lain lagi. Oh lain lagi. Iya, jadi biasanya kalau seminggu gitu kan, kantor itu bakal sepi di hari Jumat biasanya dan hari Senin. Jadi tiap minggu itu 2 hari itu bakal sepi. Nah, kalau kamu keluar negeri itu bakal apply work from anywhere. Jadi selain cuti kamu juga bisa lanjut kerjain gitu loh. Tapi gimana mereka tahu kamu di Taiwan atau lagi nggak di Taiwan? Udah kembali ke kejujuran tiap orang sih, lihat aja sih. Oke. Ya berarti kan artinya work from anywhere 10 hari ditambah 2 hari per minggu. Karena kan hitungannya work from home ini juga work from anywhere sebenarnya. Tapi dia cuma 2 per minggu gitu hitungannya. Kita perlu ada approval kamu work from anywhere-nya itu sebenarnya. Oh, kalau work from home nggak perlu. Nggak perlu. Kita ada approval kayak kamu ke negara mana gitu untuk pakai ini. Terus nanti mereka bakal assess kayak negara ini ada threat atau enggak. Misal sekarang gini, aku apply work from anywhere ke Dubai deh. Kayaknya sih nggak bakal di approve ya. Kenapa? Bukannya Dubai lagi perang? Oh dia di dekat area perang. Iya, di dekat area perang. I see, oke. Yang Senin sama Jumat itu aku rasa karena orang-orang kan pas weekend juga. Jadi mungkin mereka kalau balik ke rumah ortunya ya sekalian pakai gitu. Biar bisa lebih lama. Oke. Tapi juga ada orang yang kayak misal berarti kan orang-orang bakal banyak di Selasa, Rabu sama Kamis gitu. Juga ada orang yang merasa dia introvert gitu kan. Agak mungkin lebih suka ketenangan gitu kan. Mereka bakal work from home-nya mungkin kayak Selasa sama Kamis kayak gitu lah. Ya buat menghindari keramaian. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri biasa hari apa? Oh, aku lihat situasi hati sih. Oke. Nggak menentu lah gitu. Kadang kalau merasa mungkin bangun-bangun kayak mager, ya udah lanjut tidur gitu. Biasa dari Taoyuan ke Taipei, kamu commute berapa lama sih? 1 jam 15 menit kurang lebih. Ya bisa sampai 1 jam setengah kurang lebih. Sekali pergi atau PP? Sekali pergi. PP berarti 2,5 3 jam. Itu naik bus atau MRT? Kita ada Cici atau MRT Airport itu. Terus nanti sambung ke MRT lain. MRT-nya Taipei. Oh jadi bus ke airport? Ya bus ke airport. Aku tinggalnya di dekatnya MRT Airport station. Oke. Jadi langsung dari MRT Airport ke Taipei sambung pakai MRT Taipei. Ya kita tadi kayaknya belum banyak bahas benefit dari tadi. Kan selain benefit WFH, WFA, ini ada nggak sih benefit lainnya? PwC kayaknya ada banyak kerjasama. Kayak aku nggak tahu tempat kerjamu ada kayak gini atau enggak, dia ada kayak TOYU atau apa gitu. Which is kalau misalnya aku ada kerja sama PwC nih gitu. Kalau employee-nya mungkin sama restoran ya, makan di sana dapat diskon berapa persen kayak gitu. Itu di PwC ada tapi nggak pernah perhatiin juga gitu karena mungkin waktu itu pikir kayak nggak sempat juga lah gitu. Terus di Grant Thornton juga sebenarnya nggak pernah perhatiin ini. Di Reckitt sih nggak ada, tapi dia ada kasih dia juga ada kasih kita belajar Inggris sebenarnya. Ada kayak sangke bahasa Inggris. Terus habis itu kadang-kadang juga bisa bagi-bagi produk company gitu. Jadi sekarang di rumah juga banyak. Sebenarnya Reckitt itu brandnya nggak cuma Dettol, Strepsils gitu. Dia juga ada Durex. Terus ada Mufri. Apa itu? Mufri itu kamu masih muda nih, makanya nggak tahu. Oke. Mufri itu suplemen untuk joint. Oh. Jadi sebenarnya karena Taiwan ini kan aging population. Yeah. Jadi
di sini lumayan laku gitu untuk itu. Dia ya tapi suplemen kan, bukan berarti orang tuamu mungkin ada orang tua yang pakai tongkat gitu, terus habis itu makan itu besoknya bisa lari, nggak gitu juga gitu. Ya suplemen aja gitu. Terus mostly sih sebenarnya yang ini juga aku nggak expect lah. Yang di sini lakunya paling bagus itu sebenarnya Durex sama Mufri Oke. gitu. Boleh di-share nggak sih kayak range gaji dari perusahaan-perusahaan yang tadi ini? Wah, gajinya sih pasti nggak mungkin lebih tinggi daripada gas-gas sebelumnya ya gitu. Tapi sebenarnya eh, gaji dari accounting firm itu dia udah lumayan fix lah. Kayak misal kalau L1 itu gajinya segini gitu. Jadi kayak mungkin kalau dari based on beberapa data beberapa tahun lalu mungkin kayak 40.000 gitu ya. Ya udah 40.000 gitu. Tapi accounting firm bakal ada uang lembur kayak gitu. Eh, Terus itu mereka dalam setahun ada 12, 13 atau 14 bulan? 13. 13, oke. Terus kalau yang Grant Thornton harusnya kurang lebih masih sama ya, karena kan masih Ya, masih. accounting firm Ya. juga. Terus kalau yang Reckitt? Yang Reckitt sebenarnya dia lumayan tinggi karena aku nggak tahu, mungkin kamu juga ada merasakan kalau gaji Waisang kelihatannya lebih tinggi ya daripada Taesang. Bener nggak sih? Iya, secara rata-rata emang Eh, seperti itu. tapi dia karena dia Waisang, dia nggak ada uang lembur gitu di tempatku. Oh, Terus gajinya 13 bulan gitu ya. Sama mungkin ada sedikit-sedikit bonus yang lain. Eh. tapi sebenarnya Big Four juga hitungannya Waisang. Iya. Hmm, Cuman yes mungkin and no in the same time sebenarnya. culture-nya agak Taesang mungkin ya. Tapi eh gimana ya? Aku malah kadang-kadang berpikir Big Four ini malah kayak franchise Oke. karena eh Yang penting dapat namanya gitu. yes kind of gitu, karena dia bakal kayak ada satu partner gitu. Kalau di firm itu orang paling tinggi namanya partner. Di partner itu dia bakal kayak ikut sama association yang mana kayak gitu loh. Jadi makanya aku kadang-kadang merasa kayak franchise kayak gitulah. Oke, kalau tadi kan kita lihat kamu udah tinggal di, bukan tinggal tapi mungkin udah merasakan kayak Hmm. hidup di 4 kota. Hmm. Kaohsiung, Hsinchu, Taipei, Taoyuan. Hmm. Jadi kalau aku tebak yang harusnya paling kamu gak suka kan Kaohsiung. Yang Oke. paling kamu suka yang mana nih dari 3 ini? Yang paling aku suka ya, sebenarnya Taoyuan itu cukup apa namanya? Dia cukup balance gitu. Dimana Taipei kan sebenarnya walaupun semuanya convenient, MRT, bus dan kawan-kawan, tapi dia kota yang sibuk sebenarnya. Jadi ada orang yang bakal gak suka oleh kesibukan itu gitu. Nah, Hsinchu dia itu lumayan tenang gitu, tapi dia nggak seconvenient itu. Nah, Taoyuan itu kayak di tengah sih aku rasa gitu. Jadi of course kalau misalnya mau tiba-tiba pingin aku pingin ke tempat yang ramai ya tinggal tinggal naik MRT ya ke Taipei gitu. Tapi kamu ada ngerasa perbedaan dari kayak makanan gak sih? Makanan ya, Taipei pasti lebih mahal sih makanannya. Yang paling enak yang mana? Kurang lebih. Tapi Taipei memang paling enak lah Oh, makanan. memang. Dia banyak banyak variasi lah. Oke, oke. Karena waktu itu lagi ngidam apa ya terakhir ini. Itu kayatus. Pikir cari kayatus lah, nggak ada di Taoyuan. Di tempat tinggalku lah, sekitar tempat tinggalku. Aku akhirnya kayak pikir ya sudah lah, nanti kalau ada lunch break atau apa di Taipei cari tempat yang ada kayatus kayak gitu. Oke. Jadi next ada rencana apa nih ke depannya? Sebenarnya masih bakal stay sih gitu. Karena walaupun awalnya di Reckitt itu sebenarnya dia kan FMCG industry gitu kan. Fast moving consumer good gitu. Dan sebenarnya salah satu culture yang aku rasain di Reckitt itu dia perubahannya banyak gitu dan cepat gitu. Jadi sebenarnya kalau orang mungkin bilang Waisang santai gitu kan. Sebenarnya aku merasa mungkin nggak semua Waisang itu santai gitu. Dan karena banyak perubahan, mungkin juga agak bosen juga ya gitu. Dan sebenarnya walaupun aku awal kerjaanku itu sebagai account payable accountant, sebenarnya aku udah pelan-pelan itu gimana ya, udah pegang ke general ledger kayak gitu. Jadi
the role keep changing gitulah sebenarnya. Tapi kamu Dan ada ngerasa nggak sih dengan kamu dengan dulu audit gitu sekarang kayak membantu pekerjaanmu? oh Kalau sampai mungkin di audit, nah sekarang kamu udah tahu kayak harus ngapain nih. oh ada pasti, dan itu juga membantu waktu interview juga sih. Mhm. Jadi terakhir waktu aku interview itu aku lebih bisa jelasin kayak kurang lebih companymu kayak gimana gitu. Aku pasti bakal tanya. Terus habis itu mungkin aku bakal ngereplika kayak gimana operasionalnya. Kayak aku mungkin tanya kayak kamu manufacturing nggak gitu. Misal dia bilang enggak, barangnya berarti beli dari uh, intercompany gitu ya. Terus dia bilang iya, gitu. Berarti kita perlu lihat laporan kayak import cinko pautan atau Mhm. apa gitu, import dokumen. Terus habis itu mungkin bakal ada custom duty atau apa. Jadi kayak gitu mungkin juga salah satu yang bikin kenapa kok kelihatannya anak ini paham kayak gitu. Gitu. Sempet kepikiran nggak aku mau balik Indo atau itu ada di rencanamu ke depan? Balik Indo ya. eh Sebenarnya aku gak banyak mikirin untuk hal-hal balik ke Indo ini. Apalagi waktu itu decisionnya adalah walaupun audit dan accounting ini kelihatannya mungkin kayak general gitu dan gampang dapat kerja di Indo gitu. Tapi eh, harus pikir juga mungkin di Indo gak bakal dapat gaji segini Mhm. gitu. Jadi itu mungkin adalah sebuah reluctant untuk aku balik ke Indo. Walaupun of course kayaknya sekarang juga banyak ada opening di Indo yang kan ada BUMC tuh. Ya, ya. Jadi gajinya bisa lebih tinggi gitu. Tapi mungkin aku juga udah nyaman, comfort sama Taiwan gitu. Walaupun mungkin ini juga gak bagus karena berarti aku masih kurang lebih umur 25 30 sampai 30 gitulah ya range-nya. Seharusnya aku try to get out from comfort zone dan condong ke ngambil keputusan yang high risk gitu. Ya tapi kita lihat lagi lah. Harusnya sih nggak ada rencana untuk balik Indo dalam short term gitu. Oke. MBG juga bukan untuk kita lagi. Oke. Eh, kan kamu kuliah di Cauta. Cauta ini sendiri lebih didominasi sama anak-anak yang dari jurusan teknik gitu loh. Jadi mungkin kamu juga ada banyak lah kenal teman gitu yang dari sana, dari background Hmm. teknik. Jadi setelah sekarang kalian lulus, kamu ada ngerasa perbedaan nggak gitu setelah kalian kerja? I mean mungkin dari segi gaji kan pasti beda ya, tapi Uh, dari yang selain itu ada lagi nggak yang lainnya? of course itu gaji memang beda lah ya gitu. Tapi aku nggak merasa, of course dan juga ada perbedaan. Tapi aku nggak merasa perbedaan itu jelek gitu. Itu malah completes me gitu loh. Bahkan mungkin contohnya lebih ke ketika baca berita atau baca apa. Mungkin kayak mungkin semiconductor chip or something gitu, berita-berita gitu. Mungkin lebih bisa digest juga gitu lah. Bukan yang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Dan itu juga bakal completes my mind gitu untuk mengerti situasi dunia atau mungkin macroeconomic stuff kayak gitu. Sering jadi kepake nggak kayak coding sekarang di kerjaanmu? Coding sih enggak. Enggak ya, oke. Tapi sekarang banyak banyak orang kantor yang berusaha vibe coding sih aku rasa. Oke. Terus kalau kayak AI tool sendiri? AI tools ya. Mhm. Sebenarnya aku pakai AI untuk bicara malah, untuk tanya-tanya gitu. Something that mungkin apa ya? Kadang kita sebagai manusia itu mungkin kita hebat, bukan hebat, hebat ya. Mungkin kita bisa grow gitu kan. Tapi kadang-kadang aku merasa sebagai manusia kita ada satu weakness itu di mana kita nggak tahu apa yang kita mau gitu. Nah, AI itu kadang-kadang setelah kita bicara itu kita jadi ada clarity gitu loh untuk kayak ternyata kayak gini gitu. Mostly tetap yang chatbot lah ya pakainya. Iya. Oke, Karena oke. aku nggak kepake AI untuk generate code something gitu, dan setauku itu juga perlu subscribe yang lumayan gede juga kan. Kalau nggak salah perlu tier yang lumayan belakang untuk dapat token kalau nggak salah ya. Oh, seharusnya dia tetap ada tiap dia nggak harus subscribe yang paling mahal. Hmm. Cuman mungkin ya kalau yang murah
token tokennya limitnya nggak limited banyak. kan. Ya, karena waktu itu sempat kita kan di Racket ada pakai Copilot gitu dan bisa vibe coding gitu kan. Tokennya bisa habis gitu. Ya, Ya, ya. itulah. Oke. Tapi dari manajemen sendiri mereka nge-push kalian nggak untuk pakai AI? Hmm, bukan nge-push kita untuk pakai, tapi dia sebenarnya dia lebih nge-push kita cara untuk automation Oke. gitu. Oke. Dan mungkin transformation juga kan. Tapi ya caranya gimana sebenarnya mereka nggak sampai strictly kayak oh harus pakai AI, nggak juga gitu. Oke, ada pengalaman-pengalaman yang memorable nggak sih selama kuliah dan kerja di Taiwan ini? Kuliah kayaknya paling memorable kan. Gara-gara sebenarnya di Indo aku lumayan hati-hati gitu. Kayak mungkin olahraga atau apa gitu hati-hati. Tapi nggak tahu kenapa waktu kuliah sempat kelas sepak bola deh waktu itu. Pernah patah tulang malahan. Patah tulang pertama di Taiwan. Dia Oke. dislokasi. Jadi waktu itu mau coba salto. Mhm. Ada bola ngelambung gitu kan, wih gitu. Terus habis itu mau coba salto, udah nggak ketendang, jatuhnya numpu pakai tangan kiri gitu. Dan itu ada suara krek gitu. Oke. Udah bangun-bangun semua kayak nggak apa-apa. Terus kelihatannya nggak ada darah, nggak ada apa, ya kelihatannya fine gitu kan. Itu ada teman orang Indo juga lihat malah ketawa gitu. Terus gue lihat, wah copot, dislokasi kan, copot gitu. Kurang lebih di bagian sini gitu kan, itu copot. Nah, Nggak bisa terus gerak berarti? nggak bisa gerak. Tapi uh, a certain person yang ketawain gue itu, dia pernah bilang ke gue, kalau tulang dislokasi itu bisa disambung balik. Wah, terus aku pikir, oke, disambung balik, krek, oke, masuk. Tapi sakit, iya, nyambung, Kamu langsung gerakin sendiri? iya, aku masukin balik. Terus habis itu, tapi nggak bisa gerak secara normal gitu loh. Dan waktu itu memorable juga karena waktu itu kita dekat sama orang Taiwannya juga. Jadi dan kebetulan perpisahan guru sepak bola ini. Dia bilang, pose apa ini gitu. Terus habis itu temanku yang ketawain aku itu bilang, oh pose jempol tangan kiri gitu. Aku kayak tangan kiri gua nggak bisa gerak gitu. Jadi harus disupport gitu. Nah setelah itu masih sama dengan mindset yang sama kalau dislokasi bisa disambung. Ada temen orang Taiwan yang baik, dia mau anterin pakai mobil ke UKS sekolah. Ada polisi tidur, jedur, copot lagi. Terus gue pikir, oh sambung lagi, klek gitu. Sampai UKS, orang Ciauta bilang, wah ini dislokasi, parah banget ini. Terus dia kayak semprot-semprot, habis itu kasih papan, kasih tali juga gitu. Bikin kuting ya, di fix ya posisinya, jangan goyang lagi. Terus aku pikir kayak separah itu ya gitu. Jadi ada polisi tidur, aku selalu pegangin gitu. Terus sampai di rumah sakit waktu itu kan Macie Yuan kan, yang di Sinchu itu deket sekolah. Itu of course di X-ray. Terus habis itu dokternya bilang, oh Yoguze, dia bilang gitu. Terus kita kayak Kutse itu patah tulang. Oke. terus kita kayak oke, diam aja. Karena waktu itu 3 orang Indo, 1 orang Taiwan di belakang, orang Taiwannya lagi bengong. Kita diam aja kayak terus dokternya tulis report pakai bahasa Inggris, the boy has a fracture. Kita baru kayak gitu. Terus dokternya kayak, oh kalian kagetnya telat banget gitu. Ya itu memorable sih, walaupun bukan sesuatu kenangan yang bagus kelihatannya. Karena setelah itu aku pikir, aku coba searching lagi kan, bisa disambungin. Tapi kalau sarafnya kejepit, ribet itu. Oh, oke. Kalau untuk kerja, Wait ya, sebelum kamu masuk yang kerja, aku ada 2 pertanyaan. oke. Yang pertama, guru sepak bola tadi nggak tahu kamu patah tulang. Dia tahu kalau dislokasi. Oh. Tapi setelah itu ya dia bilang istirahat di samping gitu. Terus kayak ya jangan aneh-aneh lagi lah gitu. Tapi aku dengan mindset dari temanku yang ketawain itu bisa disambung. Sambung. Oke. Terus yang kedua,
itu penyembuhannya gimana? Kayak kamu balik ke rumah aja, tungguin, kasih waktu beberapa hari, beberapa minggu sembuh gitu. Eh, of course gak segampang itu. Oke. Cuma waktu itu dibilang kayak, oh, karena aku takut. Aku nggak pernah operasi seumur hidup. Aku takut kayak kalau bakal dioperasi gitu. Mhm. Aku udah kayak, oh, operasi ya sudahlah gitu. Jadi dia bilang, oh nggak usah operasi. Terus aku udah kayak, oh, terus diapain? Dia bilang digips aja. Karena dia bilang katanya ternyata di sininya ada retak dikit gitu. Mhm. Terus habis itu perlu digips selama 1,5 bulan, terus ya udah kayak gitu, udah normal lagi katanya gitu. Oke. Tapi of course nggak 100% normal gitu, pasti ada beda kiri kanan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang kalau misal lagi nge-gym nih gitu, lagi nge-bench press, yang kiri itu bisa kadang-kadang bunyi gitu, Oh. tak gitu. Mhm. Oke. Terus kalau yang kerja tadi? Yang kerja ya, sebenarnya kerja baca momen-momen unik sih. Tapi salah satu yang paling unik itu adalah di Grant Thornton ada satu klien yang dia kelihatannya karena dia ganti sistem, dia ganti ERP sistem di tengah, dan mereka juga ribet, dan itu orang India kalau nggak salah. Terus H-2 sebelum lapor pajak dia baru kasih final the trial balance yang final gitu. Mhm. Jadi waktu itu semua orang stres karena dia udah kasih di awal sebenarnya, tapi keep changing gitu. Dan karena 2 ERP, kita perlu mapping untuk jadi satu gitu kan. Kita juga perlu mapping, dan itu kind of stressful gitulah. Dan waktu itu kalau nggak salah in charge-nya udah sampai kurang, udah gimana ya, udah kena mental juga kelihatannya. Dan waktu itu jadinya aku yang handle sampai jam 1 subuh waktu itu. Dan jam 1 subuh ya same problem kayak di PwC, nggak ada bus, nggak ada MRT udahan. Terus waktu itu aku ada pikir, udahlah aku tidur di Taipei lah, aku cari internet cafe atau apa, aku tidur gitu di sana, besok kerja lagi. Cuma waktu itu manajerku bilang kayak, gak usah lah gitu, pulang aja apa. Terus kebetulan partner yang paling gede juga datang, dia tahu gitu loh, dan ini dia lagi ngurus ini. Terus dia bilang kayak, udahlah aku bayarin taksi gitu. Wih. Kayak gitu. Ini terakhir naik taksi balik Iya. ke rumah. Oke. 1.000 juga. Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak Oh. tips atau trik buat mungkin adik-adik kelas yang mau kuliah bidang finance, yang mau kerja di bidang finance di Taiwan? Oh, sebenarnya aku harus jelasin dulu, mungkin finance itu luas banget sebenarnya. Oke. Dan sebenarnya yang mungkin banyak orang bilang terhadap finance itu bukan kerjaanku gitu. Melainkan mungkin kayak investment banking. Something yang di buy side kayak gitu, private equity, hedge fund kayak gitu. Dan kalau mau kerja di sana ya, sebenarnya aku merasa di Taiwan lebih dikit gak sih untuk jabatan-jabatan kayak gitu. Terus sebenarnya selain itu finance juga ada yang commercial banking gitu. Jadi ada investment banking juga ada commercial banking. Commercial banking berarti bank-bank yang kamu tahu lah, kayak mungkin CTBC atau apa, Yusan, Katai kayak gitu. Terus juga ada corporate finance. Dia lebih fokus ke forecasting, planning, dan mungkin budgeting juga gitu. Juga ada, aku juga merasa kayak consulting juga termasuk di finance juga gitu loh. Jadi ya consulting juga termasuk gitu. Terus habis itu juga ada audit, juga masih bisa dikategorikan di finance gitu. Juga ada corporate accounting kayak gitu, dan juga ada tax. Jadi sebenarnya banyak banget gitulah cabangnya. Aku waktu awal-awal pilih finance juga aku nggak tahu gitu loh sebenarnya ada sebanyak ini. Dan cara untuk kesana itu tiap-tiapnya beda sebenarnya gitu. Jadi of course kalau kita tahu apa yang kita mau, sebenarnya kita lebih gampang untuk cari jalan ke sana, cari pathway yang ke sana gitu. Jadi
eh ya tapi kita juga nggak bisa bilang kalau setiap orang pada umur 18 tahun aku tahu aku mau kemana gitu, itu juga nggak bisa gitu. Jadi sometimes kita juga perlu untuk jalani aja apa yang waktu itu ada gitu. Kita juga manusia, kita banyak overthinking kadang-kadang, tapi jalani apa yang ada di present gitu sih. Oke, cuman bakal lebih bagus kalau mereka bisa tahu. Tapi kalau Ya. nggak tahu ya udah jalanin aja gitu. Ya sih, itu menurutku. Oke, ya baiklah. Kalau gitu sekian episode kali ini. Thank you Martino sudah Oke, datang. thank you Thank you. Coach James juga buat ngundang. Yep. Bye-bye. Bye.